Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So what's up guys? Are you okay? Hope you are happy. I know that semua orang nih sibuk banget ya, karena memang semakin banyak di rumah, semakin banyak tugasnya ya. Dosen-dosen tuh ngasih tugas gitu. Karena memang mungkin tetap mukanya itu mungkin berkurang sekian persen. Kalaupun tidak berkurang, agak lain mungkin ya. Oke. Anyway, mari kita having fun lagi. Ini kita akan meneruskan ya. Kemarin kita banyak bicara tentang bagaimana sih menceritakan, bercerita. Oke, saya akan sedikit review apa yang sudah kita kemarin diskusikan. Yang paling penting ya, yang kemarin yang kita diskusikan itu bahwa ketika kita bercerita, kita itu harus komunikatif. Karena kita itu mau tidak mau didengarkan oleh pendengar. Dan anggap pendengar itu adalah anak kecil kita, adik kecil kita, keponakan kecil kita yang memang menunggu untuk diceritain. Sehingga kita memang berperan sebagai pencerita dan memberikan cerita yang menarik dan kemudian didengarkan dan dinikmati. Nah, what is important here adalah karena cerita itu bagian dari hiburan, entertainment. It is a part of entertainment. Tapi ternyata karena cerita itu hiburan dan menarik, banyak sekali digunakan keterampilan-keterampilannya. Dan ini merupakan, kalau kalian juga presentasi dalam mempresentasikan masalah teknis dan sebagainya, itu juga storytelling-nya bisa dipakai. Oke, nah sekarang langsung saja ke slide ini. Slide ini saya memfokuskan pada bagaimana sih kita mengembangkan sebuah konflik dan bagaimana kita mendramatisasinya. Oh anyway, apakah suara saya bisa kedengaran atau tidak? Bisa. Bisa ya? Oke, thank you. Dengar Pak, jelas sekali. Jelas sekali Oke, Pak. oke, thank you. Oke, nah seperti yang sudah kita pahami bahwa cerita itu yang paling penting. Perbedaan antara menceritakan kejadian sehari-hari atau menceritakan kejadian sebuah kecelakaan, sebuah perampokan atau apapun, kok kamu bisa sampai dimarahin, itu ceritanya gimana? Kamu ceritain, beda dengan bercerita ala storytelling. Ya, perbedaannya di mana? Ada di dramatisasi dan konflik. Nah, sekarang langsung saja bagaimana kita mengembangkan sebuah konflik. Saya akan ingatkan lagi apa itu namanya konflik. Konflik itu secara sederhana, kayak saya sederhanakan, ialah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang seseorang pikirkan, apa yang seseorang inginkan, apa yang seseorang harapkan, atau apa yang seseorang ingin mau raih. Ketika orang itu misalnya menginginkan A, ternyata tidak bisa karena ada sesuatu, maka konflik muncul. Tapi kalau misalnya gini deh, suami istri ternyata ada KDRT misalnya ya, suaminya galak, mukulin dan sebagainya. Tapi istrinya nurut aja. Ada konflik nggak? Nggak ada. Nggak ada konflik sama sekali. Kenapa? Karena istrinya nurut aja. Mau dipukulin, udah nggak apa-apa, sabar. Nggak ada konflik di situ. Jadi konflik itu ketika si istrinya itu langsung tidak menerima, tidak sesuai dengan apa yang si istrinya inginkan, sehingga terjadilah pertentangan. Nah, ini adalah konflik kita. Oke? Nah, itulah konfliknya. Oke. Apakah di sini Tiara yang memegang share screen-nya atau Era? Mbak Era, Pak. Era. Ya. Oke, Era. Next slide, please. Oke. Secara mudah ya, kita langsung saja
sederhanakan, ketika kita memperkenalkan konflik, pasti ada kata-kata yang contradiction, ya, dengan menggunakan kata however, nevertheless, but, dan seterusnya. Atau juga bisa menggunakan suddenly. Suddenly juga bisa merupakan konflik-konflik kecil. Misalnya, the girl was walking down the beach uh, peacefully. She was thinking about how happy she was because she was going to meet her mother that has long been lost for more than 10 years. Suddenly, suddenly berarti oke, ini adalah sebuah apa namanya signpost bahwa ini ada sesuatu yang akan terjadi ini. Nah, ini konflik-konflik kecil ya. Oke. Atau bisa juga and yet dan seterusnya. And the likes artinya dan macam-macam. Dan to show something comes up conflicting the expectation. Nah, ada ekspektasi, ada reality. Jadi konflik itu realitasnya seperti apa, ekspektasinya seperti apa. Dan biasanya itu tidak sinkron. Muncullah apa namanya konflik itu. Next please. Oke. Nah, ini adalah apa namanya diagram plot ya atau rising actions. Remember when we talk about actions, actions here mean kejadian, peristiwa, adegan. Adegan, kejadian, incident, peristiwa, apapun itu namanya actions. Oke. Okay? Ya, di awal dari introduction ada yang mengatakan exposition, ada introduction, kemudian dia naik ya, kemudian sampai klimaks, kemudian dia turun. Kemudian di situ ada yang namanya katastrofi. Katastrofi artinya hancur luluh lantak. Ya, sama seperti kalau kita nonton oh hilang. I'm sorry, Mister. It's Ada okay. kehilangan. It's okay, no problems. No problems. Tak. Nah, sebentar. Ada, Sudah, Mister. ada. Oke, oke. Oke, oke. We are back again. Oke. Di sini ada satu contoh ya. If you still remember the story about A Day's Wait by Ernest Hemingway, kita mulai dari yang paling kiri, yaitu exposition. Di sini we meet the character Judge and Dad. Judge itu anak kecil itu, and Dad dan ayahnya, and find out the setting, dan melihat dan kita menemukan settingnya. A house where the boy is sick, yaitu di rumah di mana anak itu sakit. Kemudian ketika ada peristiwa tension as the boy overheats, the doctor overheats the doctor and thinks he will die. Nah, ketika dia pikir bahwa karena ini tension ya, regangannya meningkat ketika konflik muncul. Konfliknya ketika si anak itu dia pikir bahwa dia akan meninggal dunia. Di situ aja ada konflik. Konfliknya sama sekali tidak kelihatan, Pak. Itu sangat subtle ya. Subtle itu halus banget. Konfliknya muncul ketika dokter mengatakan ini anak ini panas dan sakit. Tapi anak itu percaya bukan sekedar sakit, tapi dia akan meninggal. Dan dia percaya bahwa dia akan meninggal. But nobody knows. Ya, kemudian klimaksnya, terus dia kan ada beberapa adegan ya di mana kita mempelajari bahwa si anak itu benar-benar menjadi seorang yang sangat bertahan, sabar, dan bagi dia itu benar-benar tegar menghadapi sebuah kematian. Ya, sampai klimaksnya, kita sepakat bahwa klimaksnya ada pada saat ayahnya mengatakan bahwa kamu tuh gimana ini kan Fahrenheit, sedangkan yang kamu pelajari di sana itu kan Celsius dan sebagainya. Itulah disitulah terjadi klimaks ya, bahwa pecah ini. Jadi ini namanya turning point. Ini adalah pecahnya sebuah pertentangan
di mana anak itu baru tahu bahwa oh iya. Nah, baru falling action the boy ya relief dan dia merasa lega and very quiet. Tapi kemudian si anak itu jadi mulai manja lagi dan rewel. Jadi the nature of anak kecilnya yang manja dan rewel itu muncul lagi. Padahal ketika dia meregang, dia itu benar-benar menjadi seorang yang sangat dewasa, pendiam dan tegar. Tetapi ketika dia tahu, jadi perubahan. Nah, ini perubahan inilah yang kita sebut anti klimaks. Perubahannya jelas, ya ada perubahan. Atau di sini adalah turning point di ininya. Oke, nah ini adalah plotnya. Oke, kita teruskan dulu, Era. Nah, ini saya membuat semacam sampel cerita, ya, sampel cerita. Nanti akan saya bacakan bahwa sampel cerita ini adalah kejadian-kejadian, ya, yang mengurut sampai ke klimaks. Jadi di sini saya memunculkan ada exposition, kemudian action 1, action 2, kemudian klimaks. Di sini hanya ada misalnya sedikit kejadian. Eksposisinya seperti ini. Ayuni was a beautiful but blind girl who was frustrated and thought that her life was useless. Karena dia buta. Ya. Kemudian action 1-nya, she wanted to end her life but was saved by a phone call from her little sister who was gravely ill, yang sangat sakit, pada saat itu kan sakit parah ya, and asked her to tell her a story as she always did before bedtime. Jadi adiknya yang masih kecil dan sakit parah itu telepon dia untuk Kak mendongeng dong, bercerita dong sebelum saya tidur gitu. Kemudian action 2-nya, she made a second attempt, dia membuat percobaan kedua, coba-coba kedua untuk bunuh diri, to end up her life, but failed, tapi gagal juga, because her sister called her and said that she was a hero. Adiknya menelpon lagi dan mengatakan bahwa Ayuni itu seorang pahlawannya, karena dia ternyata sembuh. Sembuhnya kenapa? Karena Ayuni dengan yang kakaknya yang buta itu dengan sabar selalu memotivasi adiknya, sehingga membuat imun sistemnya itu bertambah dan kemudian dia jadi sembuh. Klimaksnya seperti apa? Ayuni was surprised. Ini sebetulnya klimaksnya ada di action 2 sudah klimaks, dan dia ketika dia sadar, Ayuni was surprised because she felt her life was meaningful. Dia baru merasa bahwa oh iya hidupku tuh ternyata berguna. She then approached her sister and told her that she actually was the hero to save her. Sebetulnya yang pahlawan itu adalah adiknya, bukan dia, karena dia sudah menyelamatkan dan nggak jadi bunuh diri. Oke, nah ini cerita, tapi ini cerita itu tidak ada apa-apanya, maksudnya itu tidak bergaya cerita. Ini hanya semacam bahan-bahan untuk kita ceritakan saat kita mempresentasikan storytelling. Nah, what you have to do is kalian membuat skema seperti ininya gitu. Jadi ketika kalian mau bercerita, ya beda dengan bercerita menulis cerita penuh, beda kan? Dengan menulis skema cerita. Nah, ini adalah skema cerita, ringkasan cerita. Ketika kalian bercerita, kalian tidak seperti ini. Of course, tidak seperti ini. Tapi ini adalah plotnya. Makanya kemarin saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa ketika kalian bercerita, kalian bukan mengurutkan kejadian demi kejadian. Itu bukan storytelling. Itu bukan storytelling. Storytelling itu justru memunculkan dan mendramatisasi, kemudian showing, not telling. Oke, mari kita lihat slide berikutnya, Era. Nah, ini adalah showing. Nah, bagaimana kita mendramatisasi sebuah action atau adegan atau kejadian. Ketika kita akan mengatakan she tried to end up her life, cuma berapa kata itu? You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 words. Itu namanya telling.
merangkum, dia mau bunuh diri tuh. Tapi ketika kita bercerita, tidak bisa kayak gini. Kita mengatakan bahwa, saya bacakan, alone in her bedroom, she opened the window wide and imagined there were stars and moon, and that her soul would fly away to the sky and the stars. No more pains and burdens. Her life would no longer be as dark as night every minute. Her eyes got wet. Her heart was so empty. She then grabbed the cutter that she took from her father's desk. She held it firmly and pushed the blade out. Her hand was trembling. Nah, dramatisasi itu namanya. Ini baru bercerita gitu. Ini baru bercerita. Dan kita tahu bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa adegan ini adalah adegan dramatisasi bahwa dia akan bunuh diri. Nah, the question, mungkin pertanyaan dari kalian, ada yang mungkin skeptical, ada yang skeptis. Kalau cerita tuh ya cerita yang simple-simple aja. Udah aja dia mencoba bunuh diri. Ya iyalah, itu namanya bukan bercerita. Tapi justru hiburannya itu ketika ada dramatisasinya. Kenapa? Karena ketika itu dramatisasi, remember, slide ini berjudul bagaimana kita mengengage itu melibatkan audience. Apa yang dilibatkannya bukan fisiknya yang kita libatkan, tentu saja fisik itu adalah medianya, tapi emosinya, bayangannya, ya, logikanya. Jadi yang kita libatkan adalah logikanya, kemudian bayangannya, logic, ya, mental picture itu adalah bayangan ketika kita membuat sebuah setting, ya, yang akan saya tunjukkan dulu contohnya, itu tergambar oleh mental imagination mereka. Kemudian pilihan kata-katanya, dramatisasinya, kelebayan itu adalah hiperbolism, ya, hiperbolism, sesuatu yang kita dramatisasi, dilebih-lebihkan untuk apa? Untuk engage emotionnya. Jadi ini pendekatan etos, ya. Jadi ada patos, pendekatan patos. Kalian masih ingat Aristoteles? Aristoteles itu ada 3 pendekatan. Ada pendekatan patos, ya, yaitu pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan emosi dan sebagainya. Kemudian pendekatan logos, yaitu dengan logik, dan pendekatan yang namanya etos. Etos itu adalah pendekatan bahwa kita serba tahu. Misalnya kalau saya seorang dokter, saya akan mengatakan kepada kalian kalau beli masker harus begini, harus begini, harus begini. Dan kalian paham dan akan nurutin. Why? Karena kalian tahu bahwa saya seorang dokter. Nah, itu namanya pendekatan etos. Nah, ini dramatisasi ini lebih pada pendekatan apa? Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan logos, logiknya ada, ya, dia frustasi, orang dia celaka, kemudian dia buta, sehingga dia masih punya bayangan dan dia itu frustasi banget. Logis dong orang frustasi dan kayaknya dia pengen bunuh diri aja. Habis dunianya serba hitam semuanya. Hitam dalam arti literally it is dark because she cannot see anything gitu. Dan she felt so desperate gitu, ya. Ini logikanya. Kemudian pendekatan mental picture. Ada yang mental picture itu kita apa namanya audience kita bantu untuk membuat bayangan, imajinasi. Ya, artinya di sini ketika kita mengatakan alone in her bedroom, berarti sudah ada bayangan dong, ya, sendirian di kamarnya. She opened the window, dia membuka jendelanya lebar-lebar, and imagine, dan dia bisa membayangkan. Dan dia membayangkan bintang, bulan, dan dia membayangkan nyawanya, jiwanya akan terbang ke langit dan menuju ke bintang-bintang. Tidak akan ada lagi kepedihan, tidak akan ada lagi penderitaan, beban, dan sebagainya. Hidupnya tidak akan lagi segelap yang seperti sekarang ini. Setiap detik hidupnya gelap. Nah, itu kan jadi kebayang bagaimana desperate-nya gitu, ya. Bagaimana dia putus asanya. Her eyes got wet. Artinya apa? Nangis kan? I'm trying to show
bahwa matanya mulai membasah. And her heart was empty. Dan hatinya kosong. Kemudian dia mengambil cutter yang dia ambil dari meja kerja ayahnya. Ya, she held it firmly, dia pegang erat-erat. Kemudian dia push, dia dia dorong, kan ada kayak dorongannya ya untuk mengeluarkan blade-nya, untuk mengeluarkan pisaunya itu dari itunya. Kemudian tangannya mulai bergetar. Adegan di situ itu betapa adegan itu akan mencoba membuat semacam mental picture. Kemudian emosinya apa? Emosinya tegang. Kita yang membacanya atau kita yang mendengarnya, kita juga tegang, apa dia benar-benar mau bunuh diri enggak sih? Oh gitu ya, orang yang membunuh diri and so on, Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga tergambarkan. Nah, inilah seni storytelling. Seni storytelling itu kalian di sininya yang kalian harus banyaknya tuh di sini, bukan cerita seperti mengurut kejadian, tapi ininya adegan-adegan seperti ininya. Oke, kita teruskan dulu. Next please. Ini ada contoh yang lain. Contoh yang lainnya adalah the room was vacant. Ruangan itu kosong. Bayangin aja cuma 4 kata. The room was vacant. Itu namanya telling. Itu namanya menyebutkan. But you guys, you don't tell. You have to show. Mari kita lihat bagaimana kita menunjukkan lewat storytelling untuk menunjukkan bahwa ruangan itu kosong. Kita kasih nyawanya gitu ya. Cerita itu kita kasih nyawanya. The door opened with resounding echo that seemed to fill the house. Cobwebs itu adalah jaring laba-laba. Once attached, flowed freely in the air as the open door brought light to a well-worn floor. Yang di situ ada sarang laba-laba, ketika dibuka tuh dia langsung sarangnya itu mengumbai-ngumbai kayak gitu ya. Kemudian lantainya yang sudah lusuh. The light gave notice to the peeling paint on the walls and the silhouettes once covered by pictures. Ya, dan kemudian cahaya muncul memasuki ruangan tersebut dan cahaya itu menimpa dinding yang sudah mulai pudar catnya. Ya, kemudian ada bekas-bekas dulunya mungkin bekas-bekas gambar-gambar atau figura-figura. The new air gave life to a stuffiness that entrapped the room. The new air, ya, udara yang baru kebuka itu datang dan mulai life to a stuffiness, gave life to a stuffiness, mengubah menjadi yang tadinya itu kan udaranya itu pengap ya karena sudah entrap itu terperangkap di situ. Faded and torn white sheets covered once new furniture, now drowning in dust. Ya, faded and torn white sheets, faded and torn white sheets. Jadi kain penutup furniture itu yang sudah mulai lusuh, yang sudah mulai warnanya nggak kelihatan lagi, ya sudah faded, yang mengcover once new furniture now drowning in dust, yang dulunya mungkin furniturnya itu baru, nah sekarang sudah tenggelam dalam debu-debu. Bagaimana lucunya ini kan, bagaimana 4 kata digantikan dengan berapa kata nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih berapa kata tuh? Mungkin sekitar 50 kataan ya. Kurang deh. 40 kata mungkin. Nah, kita lihat bahwa 4 kata diganti dengan 40 kata. Ya, karena apa? Karena inilah adalah setiap kata-katanya merupakan guratan-guratan, garis-garis yang bisa melukiskan dan bisa membuat bayangan di dalam benak si pendengar. Inilah yang kita sebut dramatisasi. Dan dramatisasi itu inilah yang kita sebut juga engaging
the audience, bahwa audience itu akan melibatkan emosinya, akan melibatkan logikanya, akan melibatkan mental picture-nya. Oke? Oke, kita teruskan lagi dengan contoh yang lain. Oke, ini namanya dramatization using metaphors and similes. Ini menggunakan metafor. Metafor itu adalah metafora ya, metafora. Simile itu juga sama, cuman kalau simile memakai kata-kata seperti bagaikan, sedangkan metafor tidak. Yang kalian lihat di sini kebanyakannya metafor. Misalnya kita akan mengatakan Timmy was mad. Timmy marah. 3 kata, ya, this is a tell. Ini adalah bercerita, cuman menyebutkan doang. Word count-nya berapa? 3 words. Now have a look at this. That Timmy was mad artinya Timmy marah banget. Mari kita lihat. Timmy's face turned a brilliant shade of tomato red, while his fists balled tightly into knots. Kalau kurang lebih kalau diterjemahkan, wajah Timmy menjadi merah semerah tomat, ya. Sedangkan tangannya diterkepal, ya, dikepal dengan ketat seperti bola, seperti bolt, ya, tightly into knots. Ketat banget. Saking marahnya. Nah, bayangin, kita bisa membayangkan ya bagaimana marahnya Timmy. Sedangkan Timmy was mad, tidak ada bayangan sama sekali. Tidak ada bayangan sama sekali. Oke? Okay? Mari teruskan contoh satu lagi sebelum kita masuk ke challenge. Nah, nanti setelah ada challenge, kita akan banyak diskusi, terutama hopefully you have already watched some of the storytelling. Di situ ada perlombaan ya anak-anak, tapi itu exactly levelnya seperti apa yang akan kita lakukan levelnya di sini. Oke, mari kita lanjutkan ke satu lagi contoh. Era, next slide please. Showing dramatization of setting. Nah, sekarang bagaimana setting juga dibuat tidak menyebutkan. Misalnya, the house run down and dirty. Was run down and dirty. Oke, rumah itu rusak dan kotor. Rumah itu rusak dan kotor. Itu namanya menyebutkan. Tapi kita tidak bisa membayangkan betapa tidak ada dramatisasinya gitu ya. Bagaimana caranya? Ini adalah contoh. The flowers in front of the garden, in the front garden were long dead. The grass was knee-high. Knee-high, grass was knee-high. Rumput itu setinggi lutut. Artinya nggak pernah ada yang motong. And paint was flaking from the window frames. As Sarah pushed open the front door, a rotten smell hit her. A rotten smell. Bau busuk smell. A rotten smell. There were patches of damp mold creeping up the walls. Patches. Jadi patches ya, patches itu tambalan, tapi di sini lebih pada mold. Mold itu adalah mungkin lumut-lumut ya, segundukan lumut-lumut sudah mulai merangkak ke dinding-dinding. The floorboards were uneven and creaky. The floorboards, ya, kalau kita lihat di sini ada sedikit culture-nya, bahwa rumah-rumah di sana itu kebanyakan terasnya itu dari kayu. Ya, dari parket atau kayu-kayu, dan sampai sekarang kalau mereka bikin rumah itu strukturnya itu lebih banyak kayu karena lebih murah ya, dan lebih tahan gempa. Jadi mereka rata-rata itu kalau bikin rumah itu cepat banget karena cuman kayu seperti itu, kemudian ditempel-tempelin, termasuk juga terasnya ya, maka disebutnya floorboards. The floorboards were uneven and creaky. Uneven itu sudah mulai tidak lagi mungkin yang satu nggak ada lagi bantalannya, kemudian creaky itu squeaky ya, kalau diinjak itu dia kek gitu, kalau diinjak itu seperti itu. Nah, kita lihat sekarang settingnya seperti itu. Beda kan? Kalian hanya menyebutkan ya, atau bisa saja misalnya, coba sekarang saya pengen tahu ya, sebelum kita ke challenge, saya hanya pengen tahu
kita bahasa Indonesia dulu aja supaya you get the idea. Oke. Apa ya? Begini deh. Hari panas. Hari ini panas. Oke, saya hanya menyebutkan hari ini panas. Siapa yang mau mendramatisasinya sehingga kita bisa merasakan betapa panasnya hari ini? Nah, siapa nih yang mau? Sebelum ada tradisi tunjuk menunjuk ya, Pak. Sebelum ada tradisi tunjuk menunjuk. Nah, kalau tunjuk menunjuk kan Siapa pasti ada nih? korban. Oke, Ya. Siapa? Yang anak senja biasanya bisa nih. Anak senja. Yang anak ngopi mungkin ya. Saya menyebutkan hari ini panas. Kalau hari ini panas tuh kan kayaknya tuh kalau dalam bahasa di Bandung ya kalian akan mengatakan lo mah kalau ngomong teh lempeng, lempeng tuh lurus dan tidak ada apa ya, tidak ada bumbunya. Dan kita tidak bisa membayangkan, nggak mau hari ini panas. Tadi ini panas. Jadi apa sih? Tidak ada apa namanya, tidak diberikan, tidak ada muatan emosinya, tidak ada muatan bayangannya. Nah, sekarang kalian muati dengan berbagai macam sehingga kita bisa merasakan betapa panasnya hari ini. Siapa ayo? Siapa yo yang mau coba? Boleh salah ya, boleh lucu. Masih Kalau bahasa lucu Indonesia bagus. kan ya, Pak? Bahasa Indonesia. Ya, tuh. Masih bahasa Indonesia loh, guys. Ini kayaknya harus tradisi lagi. Ya udah, tradisi ya, kita tradisikan. Aduh, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 15, Pak. Tanggal 15. Yeah. Era yang masuk yang ke-15 ini kan ada 18 orang. Yeah. Oh, termasuk saya berarti. Sama Tiara. Sama Tiara ya. Yeah. Nah, sekarang yang ke-15 itu siapa? Di daftar your screen. Your screen kan ada listnya. Ya, Pak. Hitung ke bawah sampai 15. Jatuhnya di salsa, Pak. Salsa. Halo Salsa. Salsabila. Ya kan Salsabila ya? Salsabila, are you there? Halo Salsa, bisa Kak on mic? Hai Salsa. Salsabila KP1B. Ini iya, lengkap banget Masih ini. ada kelasnya ya. Masih ada kelasnya, ini sering buat Zoom kayaknya, Pak. It's okay. Hai Salsa. Salsa kok tidak ada? Salsa, are you there? Salsa. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, tidak ada, Pak. Siapa ya? Oke, kalau begitu yang ada di layar saya aja ya. Di layar saya di sini ada Era, ada Tiara, ada Prazuda, ada Nur, dan ada Lina Ulin. Oke. Pemenangnya jatuh pada Nur Rohman. Nur apa nih? Yoga, Pak. Rohman Yoga. Ayo, Yoga. Oh, Nadia ada nih. Halo Yoga. Oke. Nah, Yoga, saya menyebutkan kamu menceritakan. Saya menyebutkan hari ini panas. Kamu bikin menjadi sebuah cerita. Sedikit aja bahwa showing bahwa hari ini panas seperti apa. Bahasa Indonesia aja. Oh, oke. Hari ini saya ada jadwal praktek tepat pukul 12 siang, di mana saya masih berdandan rapi, tubuh wangi, siap menuju sekolah. Sepanjang perjalanan saya memakai sepeda motor, tentunya dengan sinar matahari yang sangat hangat, hingga membuat tubuh saya seakan bermandi keringat sesampainya di ruang praktek. Yang awalnya wangi menjadi basah kuyup seakan hujan di siang hari. Terima kasih. Oke. Aduh, keren banget ya. Oke. Ya, oke, good. Ya.
Tapi dia sudah masuk ke dalam plotnya ya, ada plotnya. Dia mau berangkat kuliah pakai motor, kepanasan di jalan, yang tadinya wangi bersih, datang ke kelas mungkin jadi basah kuyup oleh keringat karena hari ini panas. Good, oke. Ya, siapa yang satu kali lagi sekarang Yoga bisa menunjuk temannya versi yang lain, versi yang lain. Siapa yuk? Boleh random. Yoga mau nunjuk nggak? Ayo ke ini yoga kayaknya sinyalnya Pak. Oh, sinyalnya ya. Iya. Oke. Ayo. Oke, Kayaknya belum bisa ya Pak. belum bisa. Ya Ya. udah, siapa ya? Coba saya ke bawah. Di sini langsung saja muncul ada Vira Amanda. Halo Vira. Vira Amanda. Oh di sini. Hai Vira. Bisa minta tolong Iya. ngomong ya. Hai. Nah, bentar. Oke, mana Vira Amanda? Can you say something? Iya. Oke, Vira coba gayanya gaya showing bukan telling. Tellingnya adalah hari ini panas. Showingnya gimana? Ayo bebas, bebas kok, nyantai aja. Ini bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia lah. Nanti kalau challenge-nya bahasa Inggris. Em, ketika hari kemerdekaan, Oke, saya sedang upacara. Lalu tiba-tiba saya merasa pusing dan keringat dingin bercucuran. oke. Em, em, Ya, oke. eh, di lapangan itu terlihat kayak gimana ya? Cerah, cerah, cerah gitu, Oke. tapi suasananya agak gimana? Nggak Oke, nyambung. oke. Nggak nyambung. Oke, Vira. Vira, can I call you Vira or Amanda? Whatever. Whatever, oke. Mungkin Vira ya. Eh, Vira mungkin agak kebingungan bagaimana caranya membuat kata-kata yang banyak yang kesimpulannya itu hari ini panas sekali gitu atau hari ini panas. Kan bisa seperti kata panas bisa diganti kan? Hari ini panas berarti yang panas itu adalah matahari. Mungkin bisa saja kita mengatakan ketika saya keluar tadi matahari membakar semua misalnya gitu ya. Jadi kata bakar, kata merah. Ya, jadi pokoknya asal tidak ada kata panas. Yang mewakili kata panas apa kira-kira? Tadi sudah ada ya keringat bercucuran. Nah, itu kan ini ya. Dan saya serasa mendidih. Otakku mendidih ketika saya berjalan. Artinya kepanasan gitu ya. Nah, so this is a kind of what we call it apa ya? Itu namanya the art of bagaimana cara merepresentasikan tapi tidak menyebutkan gitu. Saya masih penasaran nih. Saya masih penasaran. Satu lagi deh, satu lagi. Saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh. Uh, uh, badanku lemes banget. Badanku lemes banget. Perutku sudah menyanyikan berbagai macam lagu-lagu seperti keroncong.
Kira-kira apa yang terjadi dengan saya? Kelaparan, Pak. Kelaparan. Tapi saya mencoba untuk tidak menyebutkan bahwa saya lapar gitu. Iya. Seperti itu kan ya, gampang ya. Mungkin, nah sekarang saya pengen tahu apakah saya tantangannya buat Era nih. Langsung ke Era aja nggak apa-apa ya, Ra ya. Langsung. Oke, gini ya, Ya. Ra. Saya akan menyebutkan, kamu menggambarkan. Saya menyebutkan eh, sebutannya seperti ini. Saya sangat ketakutan melihat kecoa. Nah, sekarang kan itu kan menyebutkan, bisa nggak kamu membuat gambaran yang dramatis? Saya ketakutan melihat kecoa. Emang bener sih, Eh, coba. ini, Pak. Saya sedang asik mengerjakan tugas ketika tiba-tiba benda hitam berkaki 4 itu mulai berjalan pelan-pelan menuju buku yang berada di sampingku. Awalnya saya tidak menyadarinya, hanya saja saya melihat bayangannya di ujung mata saya. Tetapi tiba-tiba benda itu semakin mendekat dan mulai menaiki buku. Aku tidak ingin sih membunuhnya, tapi sepertinya dia menantangku. Dan dia terus berjalan mendekatiku. Dan akhirnya tanpa basa-basi dan tanpa pikir panjang, daripada dia melayang ke arahku, aku akan memukulnya dengan sapu. Oke, lucu banget. Era, kamu lucu ya. Oke. Ya, 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 ya. Ya, di situ kalau saya lihat di situ rasa ketakutannya nggak ada, tapi dramatisasinya tuh dapat. Dramatisasinya dapat, tapi rasa takutnya itu mungkin kalau orang takut tuh seperti horor banget, Ra. Ya, Misalnya kayak horor banget ya. Mungkin saya bisa mengatakan misalnya eh, kecoa itu merayap ke bukuku. Kecoa mah nggak apa-apa, bisa disebutkan, it's okay. Karena kecoa itu ya kecoa. Kecoa itu datang merayapi dengan kakinya yang penuh dengan bulu-bulu runcing dan matanya yang langsung menyoroti saya. Kelihatannya merah, siap dengan antena-antenanya saya menggigil. Sama seperti saya melihat hantu misalnya. Ya oke lah, apapun ya. Tapi saya berusaha untuk tidak membuat bahwa saya takut. Ya. Tapi orang bisa merasakan bahwa begitu dramatisasinya bahwa saya itu benar-benar ketakutan. Oke, sebelum saya ke challenge ya, ini serius banget ya, karena saya akan ngecek ya bagaimana ininya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Apakah kalian masih merasa sulit atau masih ada yang belum mengerti? Do you have any questions? ada yang ingin bertanya, guys? Mungkin kurang paham atau bagaimana? Atau mengganjal di pikirannya? Nah, Gatel coba. nih, pengen Apa dikeluar. pengen langsung challenge saja kayaknya nih? Sudah tertantang kayak Pak. Oke, ini challenge ya. Ini challenge. Oke, saya akan kasih aturannya. Ketika kalian mendapatkan challenge, kalian hanya mempunyai waktu 3 minutes. 3 menit aja. 3 minutes. Artinya kalian bisa buka kamus, buka apapun ya. Maksud saya buka kamus atau buka Google dan sebagainya. Yes, you may do that. But you only have 3 minutes. Oke? Okay? Itu challenge-nya. Silakan ke berikutnya, ke slide berikutnya. Oke, okay, nah ini ada 5 challenges. Oke, okay, ada 5 challenges. Saya ingin kalian langsung memilih challenge itu. Kalian setiap orang memilih challenge itu. Challenge-nya yang mana? Udah di hati aja ya, atau boleh dituliskan. Everyone here harus memilih salah satu dari challenge itu. Oke, okay? Udah memilih? Ya, di sini ada I was lonely. Artinya kata lonely nggak boleh ada lagi. He was very sad. Kata very sad nggak boleh ada lagi. The car was old and broken. Mobil itu sudah tua dan rusak.
The old man was very happy. Kata very happy-nya nggak boleh ada. The river near the rice field is so beautiful. Sungai dekat sawah itu begitu indah. Kata beautiful-nya nggak boleh ada. Dan kalian setiap pilihan ini harus menjadi sebuah lukisan yang persis seperti yang kalian ingin bayangkan. Jadi caranya seperti ini. Kalian setelah memilih, saya kasih waktu untuk membayangkan selama beberapa detik. Kalau sudah membayangkan beberapa detik, bayangan tersebut akan dibuat kata-kata dan tidak boleh ada kata-kata yang sama, ya, terutama yang menerangkannya seperti lonely, very sad, old and broken, very happy, and beautiful. Itu tidak boleh ada lagi. Jadi pertama kalian bayangkan, gambarkan seperti apa. Kalau lonely itu seperti apa sih? Lonely itu gitu ya. Kalian boleh membuat kata-katanya yang terserah kalian. Oke. Oke. 1 menit sebentar. Saya akan pakai timer ya. Oke. Wait. Where is my timer? Oke. Hang on. Stopwatch. Oke. 3 menit dari, jadi kalian sudah memilih kan? Oke. 3 menit dari sekarang. Persiapan only 3 minutes. English. Oh, ini ada suara yang putus-putus katanya ya. Alright. Nggak apa-apa, Salsa. Salsa yang tadi Pak, mungkin Pak yang waktu dipanggil tadi kan. Oh, oke. Ya, Ya. ya Pak. Gak apa-apa, Sal, santai aja. Oke. Oke, 10 detik lagi. Stop. Oke. Nah, sekarang begini ya. Kita bermain game. Oke. Saya akan mengatakan, misalnya kalau saya mengatakan I was lonely, dan
tidak ada yang mau langsung show-nya, oke? Tidak ada yang mau show, maka siapapun yang saya tunjuk harus ganti. Ya misalnya gini, I was lonely. Kemudian tidak ada orang yang bercerita, maka misalnya saya langsung Tiara. Berarti Tiara yang tadinya misalnya he was very sad harus menceritakan I was lonely. Kalau Tiara dalam waktu 10 detik tidak mengatakan apa-apa, berarti Tiara harus menyanyi. Menyanyi benar-benar literally sing a song, tetapi hanya satu line. Berat kan tantangannya? Berat ya? Oke. Di sini tantangannya, saya tidak akan melihat apakah itu jelek atau tidak. Enggak ya. Sebenarnya itu mengukur diri sendiri saya juga. Oke, saya akan mengukur diri sendiri. Kemudian saya juga akan mendiagnosa. So you don't have to worry, oke? Jadi kalau misalnya I was lonely, misalnya Vira ternyata mengambil pilihan itu, kemudian Vira yang langsung. Siapa yang langsung open mic nggak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada dalam waktu 10 detik, saya akan tunjuk Tiara. Tapi Tiara itu misalnya memilihnya bukan yang itu, dan Tiara harus dalam waktu 10 detik harus ngomong. Ketika ngomong berarti Tiara yang akan harus nyanyi gitu. Oke. Gampang kan ya? Very easy. Nyanyinya harus bahasa Inggris, cuma satu line. Apa saja terserah. Oke. Tapi yang keras ya nyanyinya ya, supaya kedengaran. Alright. I love, listening to a song. Ya, kan kalian tuh kayaknya penyanyi semua kalau kelihatannya. Okay, I would like to start with the car was old and broken. Open your mic. Siapa dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nggak ada yang milih itu kan? Tapi karena saya sudah bilang seperti itu, berarti saya harus tunjuk. Oke, kalian harus siap. Oke, saya akan menunjuk ini mini mini mo. Esa Aulia. Hai Esa. Alhamdulillah, halo Esa. Mau nangis. Nggak usah, jangan nangis. Jangan nangis. Esa, jangan nangis. Alibinya Tiara, Pak. Ya. The car was old and broken. Kamu hanya menerangkan tanpa mengatakan kata old and broken. Aduh, kupingku panas. Oh. Oke. Oh, ya Allah. Bentar. Kalian boleh membantunya kok. Kalian boleh membantunya. Misalnya begini, lewat aku guys. private chat ya, langsung ke Aulia, ke Ella, ke Esa. Misalnya, Esa, ini kamu ngomong ini, nggak apa-apa, ya, oke. Private chat, ya di situ. Nggak apa-apa kok salah juga, nggak apa-apa ngaco juga nggak apa-apa, bodor juga nggak apa-apa. Oke, kan ini namanya game, ya. Lah wong iki yo jenenge kelas kok. Sik to sabar. It's okay, it's okay. Are you surrounded by your little sisters and brothers? No, that's my mom. Oh, that is your mom. Okay. All right. Okay. Sunday morning, I went with my father looking for something I can ride for my first ride. I really hope that I find
a new or modern thing I can write, and I can write it with pride and cool and really happy. But when I what is it? When I masuk tuh apa sih ya? Masuk. Aku dengar. When I enter the shop or the showroom, I interest in something that quiet, dark, but so powerful. Wow, what's that? It seems unique, and I really think my soul would go there forever. Even it looks not really good, but somehow my heart was beat when I first saw it. Even my dad said that it was not cool for a teenager to write it, but I really hope that I can fix it into new and something that I really proud for write it. That's Okay. it. lucu. Ya, oke. Lucu Esa, lucu banget. Oke. Right, thank you so much Esa ya. Kalau kita itu kelas offline ya mungkin sudah saya kasih coklat. Oke. Begini ya guys ya. Kalian tidak usah membuat plotnya. Kalian hanya menerangkan saja. Misalnya begini. Misalnya the car was old and broken. Kan bisa mengatakannya misalnya I remember that car when my granddad used to ride that car, and my dad said that I bought it when I was young. Berarti kan kita bisa membayangkan bahwa mobil itu tua gitu. Ketika kakek kita masih muda dia beli mobil itu. Berarti that car is very old. Now look at that car. I remember when my grandfather used to say about this car that he had bought this when he was young. And now look at that. Look at that. There's no more door and there is no windshield. Look at the seats. It was all peeling up, all the paints, even the tires. 2 of them are missing, misalnya gitu ya. Jadi langsung aja menceritakan, menggambarkan keadaannya. Tidak usah ada plotnya. Tidak, kalau kamu kan ada plotnya, ke sini dulu, baru ke sini dan sebagainya. Jadi kamu gambarkan seperti itu. Oke ya. Oke, hadiahnya untuk Esa bukan berupa coklat, ya. Berupa kuota. Oke. Sebetulnya saya ada kartu, tapi gimana caranya? Kartu yang nggak pernah saya pakai. Oke. Jadi Esa gini ya. Saya akan menyebutkan satu lagi. Kalau tidak ada yang open mic, maka Esa harus menyebutkan siapa orangnya. Oke. Esa sangat antusias sekali Zurdi. Iya Dia dong, terlanjur harus. panas kupingnya, Kak. Panas. Aduh, mudah-mudahan hatinya nggak panas ya. Oke. Terlalu dingin. Oke. Ini mini mini mo. He was very sad. 1. Open mic, guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa, sebutkan orangnya. Sekar Kinanti. Sekar, oke. Sekar. Sekelas nih kayaknya nih. Aku nanya I was lonely lupa. Ya diganti Hito, Ti. Hah?
Coba Iya, iya. Sekar hanya mengatakan bahwa he was very sad, tapi jangan very sad. Oke, ganti dengan sebuah gambaran. Silakan. Bentar ya Pak, masih deg-degan. Um, After he came out from that room, the smile from his face is fade. We can hear her laugh again. We can hear his laugh again. Sebentar Pak. Oke. Can hear his laugh again. It looks like he's Sebentar Pak, ulangi ya Pak. Oke. Sebentar Pak. Ya. After he came out from that room, we can see his smile again. His love couldn't be here. All we can see is tears streaming down his cheeks. From that, we know that he got some bad news. Yeah. Oke. Ini bagus banget ya. Bagusnya tuh sebetulnya ada yang namanya sudah ada feedernya. Feeder itu dipancing. Ya, he got bad news dan sebagainya itu sebetulnya memang harusnya ada munculnya sedih gitu ya. Penggambarannya itu seperti itu. Jadi kata-kata bad news merupakan apa ya namanya itu kata-kata kunci. Jadi kalian ingat ada kata-kata kunci. Nah sekarang begini ya, saya akan kasih sedikit lagi clue-cluenya. Ketika kita sedih, bagaimana penggambaran perasaan kita? Air mata akan nangis ya. Apalagi selain itu, kira-kira? Kira-kira apa lagi? Untuk membuat gambaran sedih, kira-kira selain air mata, apa kira-kira? Nggak selera makan, Pak. Makan nggak mau, oke. Ya, terus apa lagi? That's good, Era. Kamu bisa merefleksikan diri sendiri. Kalau kamu sedih, apa yang kamu lakukan? Nah, itu Pandangannya gambaran. kosong. Ya, oke. Pandangannya kosong. Air matanya ada, matanya menangis. Menyendiri. Apalagi? Nggak mau makan, nggak mau ditanya. Ya, teman-temannya ngelucu, dia malah diam. Ya, malah dia pergi, menyendiri. Kemudian kalau kita menggambarkan perasaannya apa? Kalau sedih tuh gimana? Kalau sedih, oke. Apa yang membuat orang sedih? Patah hati, Pak. Oke, patah hati. Broken heart, bad Good, news. very good. Nah, kita juga bisa menggambarkan, tapi tadi seperti tadi ya, seperti tadi apa namanya siapa tadi itu ya Sekar gitu ya, barusan tuh siapa? Iya, Pak. Sekar bilang ada bad news. Nah ini bisa juga kita gambarkan bad news itu ya. Misalnya ketika dia kehilangan, ketika misalnya pacarnya apa dan sebagainya, dan dia merasa bahwa misalnya betapa dia tidak menerima ketika dia melihat Instagram yang menunjukkan bahwa ada undangan pernikahan pacarnya. Dia injak HP-nya, dia langsung pergi, dia matanya mulai berlinang. Kan tidak ada kata-kata sedih gitu maksud gitu ya, seperti itu. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang
Ya udah, sekarang mungkin ini yang paling mudah ya, yang paling mudah. Jadi ingat kata-katanya, langsung saja menerangkan, nggak usah ada plotnya, nggak usah ada alur ceritanya, ya. Nggak usah ada alur ceritanya, langsung saja. Kalau misalnya tadi saya mengatakan he was very sad, bisa saja misalnya his eyes, langsung ke his eyes, ya gitu. Right. Berikutnya adalah the river near the rice field is so beautiful. Nggak apa-apa, silakan Agnesia. The river near the rice field is so beautiful. Oke, kalian tinggal, you're welcome. Kalian tinggal mengganti kata-kata beautiful-nya dengan menggambarkan apa kira-kira yang membuat gambaran itu menjadi indah. Saya kasih masukan ya, kasih clue-nya, misalnya warnanya, misalnya terserah kalian ya. Oke. Open mic. Kalau tidak ada open mic, ya nanti Sekar yang akan menunjuknya. One. Oke. Yogi ya? Nora ini, Pak. Nuraini, oke. Oke. Nuraini, where are you? Nora ini. Hi. Oh yeah, of course. Ya, Yeah. silakan. The sound of the water flowing along the water source, along with the sound of the chirping of birds flying over the cool green land. Oke. Udah. Wow, itu keren banget ya. Di situ ada birds, ada chirping, ada apalagi tadi itu Sekar? Nur, kamu bisa ini lagi nggak? Ingat nggak apa yang kamu katakan? Ada unsur apa aja? Water flowing. Ada water, ada flow, mengalir. Kemudian ada apa lagi tadi? Chirping of birds. The chirping birds. Kemudian apa lagi? Cool green land. Oke, land apa? Green ya. Yeah, Green. green land. Oke, good. Nah, dengan 3 unsur saja, ya, saya pikir it is obvious bahwa itu adalah sesuatu yang indah. Misalnya, I could see the river is flowing, the water is flowing through the river, and it glimmers and it reflects the sun, and the grass, ya, on the bank of the river is so green, and the chirping birds. Berarti indah kan, gitu. Okay, that's good. Thank you very much. Oke, sekali lagi ya sekarang. Oke. Langsung saja, I was lonely. Open mic. Saya, Pak. Oke, Tiara. Right. Oke. Langsung, Pak. Langsung. Oke. There was no one at home. Okay, good. No sound of my annoying brother. Even I can hear my step. Even suddenly, sebentar, Pak. Okay. Suddenly, the plate was falling, and the sound of falling plate is sound like boom. Okay. Tahu, Pak. Udah, Alright, terima okay. kasih. Okay. Ini udah you are getting there ya Tiara. It's really good. Tiara mencoba menggambarkan suasananya ya, menggambarkan suasana. My brother who is annoying udah nggak ada, jadi dia tuh benar-benar sendirian gitu ya. Oke. Tapi di sini ada sedikit saja ada perbedaan alone dengan lonely ya. You can be alone ya, but you are not lonely. I mean, maybe you are alone now in your room, but you don't feel lonely. Sometimes you are lonely ya in a crowd. Kadang-kadang kita merasa kesepian padahal banyak orang gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan antara alone dengan lonely. Nah, yang barusan diterangkan itu sedikit saja emotion untuk lonely-nya itu belum dapat, tapi alone-nya sudah ada.
Dan di situ sebetulnya sudah ada sih lonely-nya ya, merasa kesepiannya itu ketika ternyata walaupun adik saya itu nyebelin, ketika dia nggak ada, jadi saya kehilangan juga gitu ya. Artinya juga ke arah-arah lonely gitu. Oke, that's good. Very good. Oke, sekarang Thank you, Mister. Sekarang the old man was very happy. The old man was very happy. Kalian bisa mengganti very happy-nya dengan sebuah gambaran. Open mic. Kalau enggak, Tiara akan menyebutkan seseorang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan Tiara sebutkan sembarangan orang. Aura deh, Aura. Aura, oke. Aura, kamu tinggal mengganti very happy-nya. Gambarkan bagaimana seseorang yang happy. Hai Aura. Di manakah Aura? Aura, are you there? Aura. Aura bisa on mic kah? Aura, are you there? Sepertinya Oke. susah sinyal, Pak, mungkin, Pak. Susah sinyal mungkin ya. Ya, Oke. ya. Ganti deh. Tiara, jangan Aura. Daerah deh. Kan sih kan. Saya sudah batin, Pak. Wah, ininya kuat banget batin. Era itu memang bagus batinnya. Saya coba ya, Pak. Semoga Era, I like your background ya. I like your background. ini itu, Pak, apa Derawan, Pak. Semoga saya bisa ke sana, Pak, tahun-tahun depan. Apa itu? Amin. Apa itu? Pulau Derawan, Pak, di Kalimantan. Oh, oh, Drawan, Yeah. of course. Yeah, you can go snorkeling there. It's really beautiful. Okay. Yeah. Okay. Saya coba ini, Pak. I sit in the corner of bus stop. From far away, I see the old man walk with the bright smile and whistling in a good melody. He also do a little dance. And suddenly, he sit beside me. And because I'm very curious, I asked him, "So, what happened?" "Oh, no problem. I just don't patient to sebentar, Pak. Mau nyusun kata-kata, Pak. Terakhir, Pak. Okay. I just cannot wait to see my girlfriend. Wish me luck, okay? Thank you. And suddenly he come to his best. Oh, wow. Ya. Ini namanya dirty old man ya. Oke. Alright. Tapi ini bagus banget ya. Di sini ada kata-kata kunci yang sudah Era gunakan. Yang pertama kata smile. Orang smile itu most probably dia happy, kalau enggak dia menyembunyikan kesedihan. Ya, bergantung nanti apa namanya keterangan-keterangan yang lainnya. Kemudian dance. Ada smile, ada dance, berarti sudah memperkuat bahwa kemungkinan besar seseorang itu happy. Dan dilengkapkan oleh Era dengan bahwa dia akan ketemu pacarnya. Siapa sih yang tidak happy kalau ketemu pacarnya? Pasti happy dong. Ini kata-kata yang bagus ya. Good. Saya suka banget. Oke. Nah sekarang saya beri waktu kalian juga. Siapa yang pengen, tadi sudah milih tapi nggak ketunjuk. Dan saya pengen tahu seperti apa kata-katanya. Jadi yang kalian tinggal lakukan ialah mengganti saja. Misalnya ketika saya mengatakan I was lonely, saya bisa mengatakan misalnya my heart is empty. I don't have nobody else. My girlfriend left me. My dad left me.
and I don't have anything to tell. I can't go home. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalian ceritakan langsung saja yang mengganti lonely-nya. Nah, siapa yang mau? Tadi kan belum ketunjuk semuanya, tapi kalian sudah siap. Right. Nah, siapa yang mau? Hayu. Ada? Yuhu. Nggak ada? Kayaknya ada tradisi. Mungkin ada tapi malu. Iya, Pak. Atau nggak ada dan malu. Nggak apa-apa. Langsung saja nggak jadi masalah. Because this is very important. Kalau kalian belajar, kalian harus mencobanya. Kalau tidak mencoba, kalian tidak akan pernah belajar. You have to try. You never learn until you try. You must try. Saya akan Ayo, paksa siapa? kalau gitu. Saya akan paksa ya. Ya, kayaknya Mungkin metode pemaksaan. Oke, akan saya paksa. Ya udah sama Era aja karena Era yang terakhir, berarti Era punya hadiah untuk memaksa orang. Oh, siap, Pak. Saya mau maksa. Saya mau maksa Ferdinand, Pak. Oh, ada Ferdinand ya? Oke. Iya. Ferdinand, are you there? Hai, Ferdi. Halo, Ferdi. Hai, Ferdi. Are you there? Ferdi? Are you there, Ferdi? Ferdi. Kayaknya ini nggak Oke. tahu, Pak. namanya. Alright, Nggak. it's okay. Ferdi lagi mikir kayaknya. Kayaknya Oh, lagi mikir. Oke. ya. Oke. Kalau Oke. gitu, Siapa lagi? saya ganti ke Lina deh, Pak. Lina Ulin ya. Ya, Oke. Lina, are you there? Hai, Lina. Ada, Pak. Ada. Good. Lina, kamu gini, Lina gini ya. Kamu langsung saja. Kamu jangan bilang misalnya I was lonely. Jangan milih yang mana. Tapi langsung saja kamu menceritakan. Kemudian kita akan menebak bahwa Lina itu milih nomor berapa. Bahwa Lina itu milih yang mana gitu ya. Oke, Lina silakan. Accompanied by the darkness of the night, I sat pensively staring at the stars. There's no one here. No one understands. My parents and all left me. I just want a friend. But they never understand. Thank you. Oke. Siapa yang bisa nebak? Ayo. Siapa, yuk? Yang bisa menebak boleh nunjuk. Tuh, yang bisa menebak boleh nunjuk tuh. Tapi nanti Sebenarnya suaranya agak suaranya agak pelan cuman masih bisa kedengeran ya. Iya, misalnya pelan banget memang. kalau di saya gema, Lin. Iya, Pak. Kalau Apa mau diulangin lagi aja sekali lagi? iya, Pak. Atau diulangi lagi, Pak. Mungkin nggak begitu jelas, Pak. Lin, ulangi Lin. Lin, boleh ulangin nggak, Lin, Pak? Mic-nya agak dideketin, Lin. Soalnya agak gema tadi, Lin. Oh, iya, benar-benar. Oke. Oke. Accompanied by the darkness of the night, I sat pensively staring at the stars. My parents and all left me. No one understands. I just want a friend, but they'll never understand. Thank you. Alright. Siapa yang bisa nebak? Siapa, yuk? Siapa ini? Adakah yang bisa nebak? I was lonely. Siapa tadi? Betul? Oh, Esa. Esa. Oke, Lina, betul nggak? Bener nggak, Lin? Betul nggak, Lina? Betul. Yeay. Oke. Yeay. Oke, tapi saya mendapatkan dua hal di sini. Karena tadi ketika Lina mengatakan my parents left me dan sebagainya, saya merasakan juga
I don't understand. My parents left me. I don't understand. Ini ada bisa dua macam. Kalau menurut saya, dia menjadi sendirian, belum tentu lonely, atau dia sedih gitu loh. Dia sedih. Ini masih ada di persimpangan, jadi penegasnya masih belum kuat. Tetapi di situ ada gitu. Nah, guys, kembali ya, kata alone dengan lonely agak berbeda, oke? Okay? But that is very good. Ya, jadi saya benar-benar I appreciate you, Lina, karena dengan seperti ini pasti kalian akan lebih paham lagi. Great. Nah, sekarang tinggal Esa menunjuk. Ini Akhirnya. kayaknya Esa ada balas dendam ini. Esa orangnya pendendam nih, tapi aku suka Enggak. orang pendendam. Oh, santai, Sa. Oke. Terserah siapa Ya, ya? terserah. Ella Elvita Fatimah. Oke. Ella. Hai Ella. Ella ada nggak? Hai Ella. Bisa open mic kah? Ella. Ini kayak Tiara kayaknya pengen nyanyi, Pak, nanti. Tiara boleh nyanyi kok. Itu Enggak, Pak. Ella. Tadi udah open mic tapi Nah, di mana orangnya nggak ada? Hai Ella. Ella kalau di saya paling bawah, Pak. Ella, Oh iya, Ella Elvita ya. Fatima. Ella bisa open mic kah? nah udah on mic. Oh, udah. Tapi suaranya belum kedengeran, Ella. Maybe she's having a trouble in the internet connection. Iya kayaknya, Pak. Kayaknya Oke. ganti dulu mungkin, Sa. Saya ganti Sa. Iya. Siapa ya? Kok kayaknya ada semua. Belum. Wah. Apa Kak Era mau lagi? Oh, udah. Gantian dong. Oh jadi siapa ya Pak, itu? ini udah stabil. Tadi disuruh ngapain ya? Oh iya. Oh Ella. iya ini Ella. Oke, silakan lah. Ella. Ini bebas apa? Oh iyalah. Mana? Ini bebas. Kamu bisa milih 5-5-nya ya, Pak. Terserah ya, Pak. Terserah. Kamu boleh milih salah satu bebas. Pokoknya udah kamu buat, dicoba dibicarain aja, diomongin, diberitahu ke kita, gitu. Ya, kamu langsung saja, kalau sudah milih langsung saja. Nah ini dia I can see her. Misalnya I was lonely, tapi kamu nggak usah bilang I was lonely, langsung saja kamu gambarkan, kemudian kita akan menebak. Yes. Bismillah. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengeran. Agak keras saja suaranya. In a village, there lived a young man. He used to look for firewood in woods and sell them to the market. His life was simple. He never complained, but there was one thing he was waiting for. Someone who promised to come back to his never came. His church occasionally welled up as he thought of the memory. He was waiting for her older brother. His brother went to the capital to tell his daughter. Until a moment there was news of his brother. His brother became a successful boss in capital. But why? Why his brother forgets his loyal self is waiting in the village. The young man only accepts his fate. Every night he always expects his brother to stand at the door and embrace him. But perhaps hope is illusory and lives only pain. Sudah, Pak. Okay. Well, it looks that Ella, you told us a full story ya. Tapi kita harus menyimpulkan, Ra.
kita harus menyimpulkan kira-kira nih yang mana. Apakah I was lonely, apakah he was very sad, apakah the car was old and broken, apakah the old man was very happy, atau the river near the rice field is so beautiful. Oke. Mari kita berpikir. Anyone yang mau mencoba? Siapa ayo? Ada yang mau mencoba? Ada yang pengen balas dendam lagi mungkin? Monggo. Siapa yang balas dendam di sini nggak apa-apa. Enggak ya, Pak. Kan Nggak sekali-kali apa-apa. biar itu challenging-nya. Ya, biar challenge-nya tambah seru nih. Kalau boleh balas dendam, balas-balasan boleh. Boleh lah. Siapa ayo? Oke. Yoga mungkin. Yoga mau balas dendam ke siapa lagi? Kalian boleh nanya juga ke Ella. Ella udah siap. Jadi misalnya lah, tadi itu misalnya you're talking about young men. Oke, berarti tidak ada yang di sini. Ada juga mungkin yang pertama atau yang kedua. Atau misalnya apa ya. You can ask her one or two questions ya. Untuk memperjelas. Saya boleh tanya nggak, Pak? Boleh banget. Boleh banget. Ella mau tanya. Tadi bingung yang terakhir itu maksudnya berarti si cowoknya itu nunggu brothernya itu, tapi brothernya nggak datang-datang gitu ya? Dan soalnya bingung di situnya. Ya Kak, jadi itu kan si adiknya itu nungguin kakaknya yang nggak pulang karena kakaknya itu pergi ke ibu kota. Ternyata kakaknya di ibu kota itu udah jadi orang yang sukses, tetapi dia tidak kembali ke desa. Jadi adiknya itu iya. menunggu kakaknya itu. Gitu. Ya, oke. Jadi kayaknya perasaannya seperti apa adiknya ya, oke. Kayaknya saya tahu aja jawabannya. Oke, Era. Nanti akan dijawab oleh Ella. Ya, saya yang jawab ini, Pak. Ya. Kalau menurut saya he was very sad. Lebih ke he was very sad sih, Pak. He was very sad. Ya, he was very sad. Betul nggak, La? Pak, betul. Betul, yeay. Betul. Ya. Bagaimana tadi Ella bercerita panjang-panjang hanya untuk memunculkan kata very sad. Dan dia membuatnya menjadi semacam merekayasa. Ini namanya rekayasa. Benar, Ella? Bahwa kita sebagai penulis atau pengarang cerita itu harus bisa merekayasa, membangun sampai menunjukkan dan menggambarkan. Bukan menyebutkan. Kalau menyebutkan, kalau cerita menyebutkan itu namanya BAP atau interogasi. Tapi kalian harus menggambarkan gitu. Bahkan Ella tadi sempat juga ceritanya itu mengarahkan ke arah situ, ke arah semacam sedih gitu. Kok masa sih gitu. Oke. Keren banget ya. Yeay. Jadi kalian bisa. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi kah yang mau mencoba? Boleh loh guys. Silakan coba. Mengasah skill guys. Oke. Mengasah ya. Oke. Kalau tidak, saya akan langsung masuk ke bagian kedua. Ini sudah mau selesai juga sih. Tapi saya harus menyentuhnya. Yaitu, saya ingin tahu. Apakah kalian sempat nonton nggak video-video yang sudah saya kasih linknya? Apakah ada yang sempat nggak nonton? Adakah yang sempat guys? Ada yang sudah kepo-kepo? Belum ada, belum sempat ya? Belum. Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, saya rekomendasikan itu sebetulnya hanya contoh-contoh sedikit saja. Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita diskusikan di situ. Oke, guys ya. Sehingga kalian bisa melihat bagaimana sih sebetulnya storytelling itu. Jadi storytelling ini adalah semacam seni. Ya, ini saya sudah membuat semacam kesimpulan ya, guys ya. Bahwa storytelling di sini artinya sebagai sebuah seni pementasan. Tetapi seni yang kita tunjukin itu bukan pertunjukan gaya, gimmick,
atau fisik. Seperti orang menari, orang menyanyi dengan lagunya kan, orang menari dengan gerakannya kan. Nah, kalau storyteller, kita menghibur itu dengan kata-katanya dan bagaimana kita menyampaikan ceritanya. Dengan kata-katanya dan bagaimana kita menceritakannya. Kenapa dengan kata-kata? Karena kita harus membuat bayangan, membantu orang membayangkan, membantu orang untuk membuat logikanya kenapa ini begini, kenapa itu begitu, dan membuat orang menjadi merasa sama seperti apa yang sudah kita gambarkan. Kita misalnya menggambarkan kesedihan, maka orang itu ikut sedih. Kita menggambarkan kemarahan, orang itu juga ikut marah. Tapi juga tidak hanya itu, tapi kita juga tahu bahwa kemarahannya itu muncul karena ada logika-logikanya. Sebetulnya as simple as that. I know it is not going to be very simple for you, for me myself, ya, kita harus bersiap. Oke. Kemudian yang berikutnya ialah bahwa storytelling ternyata adalah satu skill, keterampilan speaking skill yang paling penting. Nah, if you talk about English speaking skill in the storytelling, itu banyak banget kegunaannya. Yang kegunaannya yang pertama bahwa kita vocabulary-nya akan lebih banyak lagi, kemudian kita akan lebih lancar lagi, kemudian kita bisa malah menggunakan storytelling skill itu dalam presentasi. Ketika kalian misalnya akan membuat presentasi ke depan tentang architecture atau tentang rancang bangun jembatan dan sebagainya, kalian bisa memulai dari storytelling. Bagaimana sedihnya orang tidak dibangun jembatan, petani yang tua dan sebagainya, tahun segini ada terjadi kecelakaan. Itu namanya storytelling. Dan kalian bisa benar-benar menyentuh hati investornya misalnya dengan seperti itu. Berikutnya lagi bahwa storytelling skill itu bisa membuat kita membuat semacam script. Sehingga nanti yang iklan-iklan itu juga menjadi story, sebuah story yang ada dramanya. When it comes to drama, bahwa di dalam drama itu pasti ada konfliknya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, apakah ini adalah sesi yang terakhir? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung saja ke WA group, atau kalau misalnya WA group itu misalnya tidak efektif, kalau bagi saya akan mencoba untuk ngecek just in case there are questions, oke? Kemudian saya masih membuka, guys, masih membuka email saya atau apapun kalau kalian mau mencoba untuk menunjukkan, Pak, saya sudah storytelling kayak gini, atau misalnya bertanya apapun. I hope ya ini adalah bukan semacam bukan kita course ini selesai kemudian kita putus, tidak ya. Karena silaturahmi harus sudah terus, kita akan sampai kapanpun. Nah, ini juga saya ingin mencoba membantu kalian, oke? Seandainya kalian akan mengadakan lomba dan sebagainya, please don't hesitate to contact me. Oke, bagaimana caranya dari hal-hal yang kecil dan sebagainya. Insya Allah saya akan membantu happily, ya, with my pleasure. Oke, kemudian saya janji insya Allah nanti setelah saya harus menjadi adjudicator lomba debat dari mulai besok sampai hari Rabu dan Kamis. Mungkin setelah Kamis saya akan cek semua yang ada di email saya, oke, dan saya akan komentari, insya Allah akan saya komentari per individual, saya akan kirimkan lagi ke Tiara kalau nggak ke Era. Dan Era bisa menyampaikannya ke kalian. Oke. Kemudian ada satu hal lagi, saya juga mau minta maaf kepada kalian semuanya, just in case I made some mistakes and technically or non-technically or anything that I might have done. Oke. Jadi saya juga sangat berterima kasih terutama kepada Ibu Nurini. Ibu Rini ada di sini? Is she here? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Udah join, Pak. Ya, Pak. Oke, dan juga kepada Tiara dan Era, ya, you've been very great. I really appreciate that. Okay, so thank you so much. Thank you so very much. Ya, I hope we still can meet, ya. Mungkin kita akan bisa pakai Google Meet dan sebagainya kalau misalnya diperlukan. Ya, dan kalian kalau misalnya mau minta bahan-bahannya lagi, please let me know, ya. Please. Karena saya juga punya buku yang tebal-tebal,
elektronik ya, kalau kalian mau ya nanti akan saya kasih. Buku novel bahasa Inggris e-book ada, Pak? Ada nanti saya akan ini. Oke, Era. Iya, Noted makasih, ya. Pak. Iya. Noted. Oke. Okay, so guys, thank you so much. Thank you for your patience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give it to Era and Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk ini kan sesi terakhir. Gimana kalau foto bareng dulu ya? Of course, iya benar. Oh iya. Bisa nggak Mbak Era tolong? Wait a minute. Bentar. Aku juga 2 device kok. Sebentar. Boleh dong on cam semuanya ini. Semua dong. Oke, aku aja nggak apa-apa. Oh, kamu aja, oke. Aku aja nggak apa-apa. Oke. Harus kelihatan, jadi aku pakai 2 device. You've got 2 devices, Tiara. Gimana Okay. Pak? Yeah. You have all right. Oke. Kalau mau foto aja on cam. Aduh. Keluar semua wajahnya, Pak. Okay. Tuh, senyum-senyum sendiri tuh. Ada yang ngerapin rambut, ngerapiin kudung. Yeah, Dikasih okay. waktu Cam semua. Ini yang paling bagus kameranya kayaknya Fauzi ya. Fauzi jelas banget ya. Iya nih, bagus-bagus. Oke, bisa. Oke, udah siap semua belum? Oke. Sudah. Bentar. Udah. Ya. Oke ya, 1, 2, 3. Bentar. Ini ada berapa page? Di laptop saya 1. Satu, ya? Pak. Iya, Pak. 1. Langsung. Oke. Mau lagi, Tir? Wait. Wait, oke. Oke, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, that's good. Thank you, Tiara. Sekali lagi. Sekali lagi. Sorry. Maaf. Oke. 1, 2, 3. Nah, dah. Tadi tuh Tiara belum pose, Pak. Gitu. Enggak. Salah Oke. edit tadi. Oke. Loh? Udah, oke. gitu aja. Oke, malam ini saya tutup ya. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Denny karena telah memberikan ilmu yang sangat berguna walaupun dengan keterbatasan waktu dan tempat. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi ya Pak, belajar bersama lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman udah meluangkan waktunya untuk belajar, berproses bersama. Practice make perfect. Jadi percaya aja bahwa waktu yang udah kita luangin ini selama 8 hari ini, 8 pertemuan ini akan berguna buat kita nantinya. Kayak gitu. Oke, ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir. Dari Pak Denny atau Mbak Era untuk menutup pertemuan kali ini? Kalau dari saya, terima kasih banyak Pak Denny untuk 8 sesi ini, untuk berarti hampir 3 minggu ya Pak? Iya. Untuk 3 minggu ini. Mohon maaf Pak kalau kami ada dari PCC ada salah kata ataupun ada lain. Ya. Wah, kalian hebat banget, kalian hebat. I like you. I like all of you. It's good. Terima kasih banyak Pak.
Ya Pak, silakan kalau ada yang mau ditambahkan Pak, ada mungkin sesuatu yang ingin disampaikan Pak. Saya pikir yang paling penting kalian praktek dan terus-terusan praktek, dan saya pengen kalau misalnya ada pertanyaan jangan ragu-ragu ya, mau ke WA misalnya, Pak saya lagi mau bikin cerita gini, silakan ya. Pokoknya silakan banget ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah hanya terbatas, oke? Mungkin Esa bisa bercerita tentang kucingnya juga Ya ya, kucingnya mungkin mau pesan-pesan mungkin Pak. Oke, kucingnya lucu banget tuh. Iya. Oke. Halo semuanya. Tuh lihat tuh. Wow. Ih, gemes So banget. she's very cute ya. Wah. Oke. Ini mau sedikit promosi juga buat kalian yang masih pengen belajar tentang storytelling dan storywriting, bisa banget join sama kita di daily kelasnya Movie and Storytelling setiap hari Kamis jam 4. Jangan lupa ya, nanti kita bisa latihan bareng, practice make perfect guys. Yeah, that's true. I agree with you. Oke. Oke, saya tutup ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa isi link absen datang dan absen tutup. Dan jangan lupa untuk ngisi feedback. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you Selamat malam guys. semua. Ya, see you guys. Terima kasih See you. banyak Pak. Terima kasih Pak. Stay healthy and happy. Okay, bye. Thank Iya you Pak. Pak. Thank you. Stay Pak. healthy too. Okay, bye. Bye Pak Denny. Baik guys, thank you ya. Kamu kok kayak bumerang tuh Terima Mbak. kasih, Mbak. Masa oke deh. Iya, sama-sama. Thank you ya. Jangan lupa datang daily class ya guys. Semangat buat jadi officer. Kita nggak galak kayak HMJ kok guys. Kita nggak galak kayak HMM, tenang aja. Kita chilling departemen, chilling organisasi, chilling